video kali ini kita akan membawakan subtema yaitu melawan kolonialisme sebelum lahirnya rasa nasionalisme. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aga Residen. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Nah, yang pertama itu ada bersifat lokal. Perlawanan dilakukan oleh tiap kerajaan sebagai reaksi perlanggaran yang telah dibuat atau yang bisa disebut dengan perlawanan bersifat lokal. Nah, yang kedua ada bergantung pada pimpinan karismatik. Perlawanan bersenjata mengandalkan beberapa tokoh karismatik seperti raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa hingga berpengaruh pada kesaktian kerajaan. Yang ketiga ada perlawanan yang mengandalkan kekuatan bersenjata. Pada zaman dahulu itu masyarakat Nusantara tidak menggunakan yang namanya senjata modern atau modern senjata. Tetapi dengan adanya senjata tradisional, Belanda itu kerap kewalahan dengan senjata-senjata yang digunakan oleh masyarakat Nusantara. Di sini saya Lulu Fadia, saya akan membacakan tentang Perang Aceh yang diperangkan oleh Portugis dan Aceh. Jadi, sejak Malaka dikuasai oleh Portugis, para pedagang muslim memutuskan untuk bermigrasi ke pelabuhan Aceh, yang dimana Aceh pasti akan makmur karena hal itu. Dikarenakan hal itu, Portugis merasa bahwa posisinya terancam, dan penyebab itulah yang terjadinya perang di antara keduanya. Pada masa kepemimpinan Ali Muhayyad Shah, Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri sampai masa Sultan Alauddin Riayat Shah. Hal itu dikarenakan Aceh juga mendapat bantuan dari beberapa negara, yaitu seperti Turki, Persia, India, dan beberapa negara Islam seperti di Jawa yaitu Demak, Sulawesi yaitu Makassar, berupa kapal, prajurit, dan makanan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menyerang balik bangsa Portugis, dan bangsa Portugis cukup kelelahan akan serangan tersebut. Meskipun mereka tidak bisa mengusir Portugis dari wilayah Malaka, tapi Aceh berhasil mempertahankan Malaka sampai akhirnya Malaka jatuh di tangan VOC pada tahun 1641. Nama saya Miftahul Huda. Di sini saya akan membacakan perlawanan Kesultanan Goa Makassar dan perlawanan Patimura di Maluku pada tahun 1817. Yang pertama di sini saya akan membahas perlawanan Kesultanan Goa Makassar. Pada abad ke-17 di Sumatera muncul beberapa kerajaan kecil, antaranya Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Kerajaan yang paling kuat dari segi ekonomi dan militer adalah Kerajaan Goa Makassar. Pada mulanya, hubungan antara VOC dan Makassar berjalan dengan baik. Namun, karena ada kebijakan monopoli yang membuat hubungan Makassar dan VOC menjadi rapuh, Makassar sudah mencoba menerobos monopoli yang dilakukan oleh VOC dengan cara penyelundupan dan perdagangan gelap. Namun cara tersebut tidak berhasil sehingga perang pun terjadi. Perang diawali dengan perlucutan dan perampasan armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Dalam perang tersebut, VOC bersekutu dengan Raja Bone Arung-Palaka yang pada saat itu Bone berada di bawah kekuasaan Goa. Karena kalah persenjataan, kerajaan Goa pun dikalahkan dan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667. Saya Alisa Olivia ingin menjelaskan Pedang Padri 1803 sampai 1838. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, bermula dari konflik internal antara golongan adat dan golongan ulama. Yang A, perang saudara kaum Padri lawan kaum adat 1803 sampai 1821. Perang antara golongan ulama disebut kaum Padri dan golongan adat adalah adanya keinginan ulama asal Padri atau Pediri Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang karena tidak memperoleh kata sepakat dengan kaum adat. Pecahlah perang antara kaum Padri dan kaum adat. Yang B, kaum Padri melawan Belanda kaum adat 1821 sampai 1832. Pasca perjanjian meletus perang kaum Padri melawan Belanda kaum adat 1821 sampai 1838. Alasan utama dibuat perjanjian adalah Belanda menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu perang Jawa atau perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Untuk menghadapi perang Jawa, pasukan Sumatera Barat diperintah untuk membantu.
Saya Kirana Aurelia, saya akan membacakan tentang Kerajaan Perlawanan Bali. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Perang dengan kerajaan Bali ini berlangsung secara 3 tahapan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Pada tahapan pertama, tahun 1846, Belanda menyerang Bali karena persenjataan pasukan Beleleng yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelatik tidak mampu menahan serangan Belanda, sehingga pasukan Beluleng ditarik mundur ke Jagaraga. Merasa Beluleng telah menyerah karena kalah oleh pasukan Belanda, sebagian besar pasukan Belanda ditarik kembali ke Jawa. Kesempatan ini pun dimanfaatkan kembali oleh Jelatik dengan membangun persekutuan dengan kerajaan lain. Dari benteng pertahanannya di Jagaraga, membuat pasukan Belanda menyerah karena pasukan Jelatik yang dibantu oleh kerajaan-kerajaan lain, sehingga pasukan dia menjadi pasukan yang sangat kuat, sehingga Belanda pun menyerah. Lalu pada tahun 1848, yaitu pada perang tahapan kedua, Belanda melakukan perlawanan tetapi tetap kalah. Pada tahun 1849, Belanda tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan. Lalu Belanda menyerahkan pasukan dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya untuk mengalahkan kerajaan di Bali. Belanda kemudian menyerang pusat Jagaraga, dan disinilah rakyat Bali secara khawatir lalu bersumpah untuk melakukan perang puputan, yaitu perang penghabisan sampai darah terakhir. Karena kalah persenjataan Bali, karena rakyat Bali yang senjatanya kurang memadai, lalu kerajaan-kerajaan Bali pun kalah oleh Belanda. Lalu Belanda pun mampu menguasai wilayah Jagaraga. Saya Zahra Simarsya, saya akan mempresentasikan materi tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro didasari oleh 2 konteks. Konteks yang pertama yaitu konteks religius dari Diponegoro, dan yang kedua yaitu kondisi sosial politik di Jawa. Kondisi yang pertama, konteks yang pertama yaitu religius dari Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra tertua dari Hamengkubuwono III. Perang dari kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya di Tegalrejo, Jawa Tengah. Di tempat itu ia sangat rajin untuk mempelajari agama Islam, membaca karya-karya sastra dari banyak penulis-penulis Islam. Lalu dia juga tumbuh di lingkungan pesantren dan menjauhi lingkungan kerajaan, karena menurutnya lingkungan kerajaan memiliki banyak sekali sikap-sikap negatif yang tidak cocok dengannya. Lalu pada tahun 1805 sampai 1808 ia mendapatkan mimpi atau tanda-tanda bahwa dia akan menjadi calon raja di Jawa. Konteks yang kedua yaitu kondisi sosial politik di Jawa. Kondisi sosial politik di Jawa sebelum 1825 didasari oleh 3 hal. Yang pertama yaitu Belanda yang selalu ikut campur urusan internal kerajaan, dan puncaknya pada kepemimpinan Daendels. Hal yang kedua yaitu karena raja Belanda diperlakukan sebagai bawahan oleh Batavia, yaitu pusat pemerintahan Belanda di Jawa. Hamengkubuwono II misalnya menentang sikap tersebut. Antipati pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada tahun 1811, yaitu memberhentikan sewa menyewa di pinggiran Jawa yang pada saat itu sewa menyewa tersebut sudah ada pada saat 1746 dan sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dan hal yang ketiga yaitu secara internal, lingkungan di kerajaan selalu diliputi oleh masa-masa korupsi dan persekongkolan yang membuat Belanda mudah sekali untuk mengadu domba, dan itu juga yang akan merugikan kerajaan, yang membuat Belanda dapat mengadu domba satu sama lain dan meruntuhkan kerajaan tersebut. Diponegoro pun menunggu momentum yang tepat. Pada bulan Mei 1825, Belanda membangun jalan dan patok-patok di Tegalrejo, Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro menobarkan perlawanan yang
perlawanan dengan Belanda. Tapi Belanda selalu mendirikan benteng-benteng di setiap daerah-daerah kekuasaannya. Benteng-benteng tersebut dinamakan benteng Stelsel. Benteng-benteng tersebut yang mempersempit perjuangan Pangeran Diponegoro dan yang membuat Pangeran Diponegoro pun sulit untuk memperangi Belanda. Oleh sebab itu, Belanda pun pernah untuk memberikan suatu perintah kepada rakyat bahwa ia akan memberikan 20.000 ringgit kepada rakyat yang bisa membawa Pangeran Diponegoro kepada Belanda maupun hidup atau mati. Tetapi rakyat terus mengabaikan berita tersebut sampai pada akhirnya Belanda melakukan tipu muslihat, yaitu mengajak untuk perang Diponegoro berundi. Melalui siasat itu Diponegoro pun akhirnya tertangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan di Manado 1830 di Makassar. Lalu ia wafat di Makassar pada tahun 1855, yaitu di bulan 8 Januari. Teman, dan jangan lupa untuk subscribe. Bantuan dari Batavia, 1817.